Hello. Yeah, it's been a while. Okay, since the last video. Um, Kali ini aku pengen sharing dari apa ya ceritanya Hosea. Kitab Hosea. Walau aku baru baca sampai mungkin pasal 7 atau 8 gitu. Tapi banyak yang aku kayak wow, kayak terheran, agak shock sebenarnya. Karena mungkin dulu aku cuma lihat Hosea, ya aku tahu nabi yang Tuhan suruh untuk nikahi perempuan Sunda, di mana itu menggambarkan uh, hubungannya Tuhan sama bangsa Israel, just that gitu. Tapi setelah baca lagi tuh kayak wah gila, sedalam itu hubungannya kita sama Tuhan sebetulnya gitu, karena digambarkan dengan hubungan suami istri gitu kan, kayak wah sedekat itu, seintim itu. Pertama aku yang muncul dalam otakku adalah pertanyaannya, kenapa digambarkannya dengan hubungan suami istri. Dan yang kedua, karena bahasa Israel sulit sekali untuk taat gitu. Karena ya kita tahu bahasa Israel ini bolak-balik terus sama Tuhan, kayak entar bertobat, entar nyembah Baal, entar minta bantuan bangsa lain, entar kayak sangat sering lari dari Tuhan gitu. Why gitu, aku kayak bodoh sekali gitu kan kelihatannya. Padahal itu aku kayak ngomong ke diri sendiri sih. Tapi aku akhirnya mendapat jawaban itu di Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Terus ayat 10, mereka akan makan tapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Ayat 13 juga, umatku bertanya kepada pohonnya dan lokatnya akan memberitakan kepadanya, sebab roh persinahan menyesakan mereka dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Yap, itu jawabannya. Jadi yang aku dapat adalah ya bangsa Israel tidak mengenal Allah. Kembali lagi soal pengenalan akan Allah gitu, bahwa kenapa sih dengan gampangnya bangsa Israel meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak kenal siapa Tuhan, dia cuma menganggap Tuhan ya sebatas mungkin hukum Taurat, sebatas oh ya menurut dia cerita bangsa Israel dulu tuh ya cuma cerita, mungkin omong kosong, cerita dongeng maybe itu. Jadi tidak sedalam itu mengenal Tuhan. Ya aku juga akhirnya pikir lagi kan, oh ya berarti Tuhan melihatnya sebagai persinahan loh. Jadi kayak ketika kita memilih Allah lain, ketika kita memilih untuk melakukan dosa atau pindah Allah lain dibandingkan Tuhan, ya kita mendoakan Tuhan gitu loh. Tuhan ingin menjadi yang satu-satunya. Kamu menganggapnya aneh, maybe nggak tahu, tapi it makes sense to me kalau digambarkannya oh ya hubungan kekasih suami istri. Siapa yang mau didoakan gitu kan, siapa yang mau didoakan. Masalahnya kita ini yang gomer, kita adalah perempuan sundal itu memang. Terus aku pikir lagi, kenapa kita tidak melihat, nama bangsa Israel tidak melihat Tuhan sedalam itu. Lagi-lagi ya kembali lagi, kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhannya sama, Tuhan tetap know us, Tuhan tahu kita sepenuhnya. Kita sebelum jatuh dalam dosa ya kita manusia yang Tuhan yang tahu Allah sepenuhnya. Kita tidak akan mengkhianati, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, karena kita tahu siapa diri kita di mata Tuhan dan hubungan kita sama Tuhan sedekat itu gitu. Ya kamu kok punya hubungan yang dekat banget sama seseorang, ya kamu gak akan menyakiti hatinya. Kita akan berusaha sebaik mungkin supaya tidak menyakiti hati Tuhan, hati orang itu misalnya. Dan
apalagi bersinah gitu kan, kamu lari ke orang lain gitu istilahnya. Sedalam itu Tuhan melihatnya masih sedalam itu, tapi kita tidak, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi nah itu lagi, makanya dengan gampangnya kita bangsa Israel atau kita ya untuk lari ke Allah lain dan tidak merasa kita menyakiti hati Tuhan. Malah kita merasa Tuhan gak paham aku kok gitu. Jangan gampang kita ngomong gitu, padahal Tuhan tidak bilang no, dia paham betul, dia kenal kita betul gitu. Ya itu sih yang aku kayak melihat, oh wow, sedalam itu hubungan kita sama Tuhan. Dan sesakit itu memang waktu kita mendoakan Tuhan. Dan juga di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lagi-lagi Tuhan ngomongin kayak dia lebih suka kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Bahasa Israel mungkin aku juga melihatnya kayak korban bakaran kan untuk pengampunan dosa. Mungkin mereka berpikir pengenalan akan Tuhan cuma sebatas itu gitu loh, kayak aku berbuat dosa, aku tinggal minta ampun, Tuhan ampuni kok. Ada kok cara supaya aku tidak berdosa kelihatan baik. Tapi Tuhan bilang itu enggak guna gitu loh. Masa itu enggak, itu sia-sia kalau kamu tidak semakin mengenal Tuhan. Karena kalau kamu menyakiti hati Tuhan lagi dan lagi, aslinya kamu enggak mengenal Tuhan gitu loh. Like, itu sia-sia. Kamu coba minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa lagi, kamu stay di tempat yang sama, kamu stay di lingkaran yang sama, kamu tidak berubah, kamu cuma jatuh lebih dalam lagi gitu. Ya Tuhan tentunya sebagai apa ya, sini seorang kekasih ya sakit gitu loh lihat kita gitu terus gitu, kayak sedih lihat kita yang jatuh lagi dalam dosa yang sama ulang-ulang dan tidak melihat ada Tuhan yang mengasihimu gitu. Itu makanya aku kayak wow, Tuhan lebih milih, Tuhan lebih peduli sama apa yang terjadi dalam hati kita dibandingkan kamu terlihat perfect tanpa celah seperti tanpa dosa gitu di luarnya, tapi sebenarnya di dalamnya kamu mati gitu sebenarnya. Karena dosa how it works ya, dia kompromi dari hal kecil. Ini mereka nyembah Baal mungkin awalnya bergaul sama bangsa lain, bergaul sama orang-orang tidak kenal Tuhan. Mulai dari situ aja yang mulai ikut budayanya, mulai ikut kebiasaannya. Dosa seperti itu, bilang sedikit saja tidak apa-apa gitu. Mama kamu nggak bisa lepas gitu. Itu cara kerjanya dosa. Dan Tuhan tahu itu, dan kita nggak sadar, seringkali kita nggak sadar kita sudah jatuh terlalu dalam. Tapi juga amazingnya sebenarnya di pasal yang kedua Tuhan, terus kita mungkin pikir ya Tuhan, masa Tuhan biarin? Tuhan nggak pernah biarin kita. Tapi mungkin caranya yang kita nggak pernah pikir. Tuhan nggak kayak langsung ngomong, misalnya Val, nggak boleh ini. Karena dilarang pun kita semakin mau melakukan kan. Jadi pasal 2 sih ayat 6, sebab itu aku sungguhnya akan mengangkat jalannya dengan duri-duri, jadikan pakat yang mengurung dia sehingga tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasih tapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali pada usahaku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Terus ayat selanjutnya lagi sih, ayat 11, aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari raya, bulan baru, hari sabatnya, segala perayaannya. Selanjutnya ayat 12, musnahkan pohon anggur, pohon ara, yang dikatakan itu semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Akan membuat hutan binatang di padang akan memakannya habis. Aku akan menghukum dia pada ke arah hari, karena dia membakar korban untuk para Baal, bergeser aning kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku.
Ya, yang aku dapat di sini adalah Tuhan bisa ambil hal-hal yang kita tuhankan gitu. Entah itu uang, entah itu ya materi, entah itu apa ya. Ya hal-hal yang kita lebih pilih. Mungkin kamu juga pikir kayak, aku pernah bahas soal ini sih. Kamu pikir nggak ada kok yang aku lebih. Aku kok dibilang siapa prioritasku, tetap Tuhan. Tapi bisa dilihat lagi, prioritas hal-hal yang kamu anggap penting adalah hal-hal yang kamu berani spend waktu lama di situ, yang berani kamu mungkin bayar lebih banyak, yang kamu bakal lari waktu kamu ada masalah. Siapa? Apakah Tuhan? Ataukah itu barang? Entah itu entertainment, entah itu kegiatan, entah itu dosa. Bayangkan aja waktu kamu lagi bosan, kamu lagi dalam masalah, saat keadaan tidak baik-baik saja, kamu lari ke siapa? Kamu lari kemana? Kamu lari ke apa? Itulah Baal, berhala. Gak usah pas ada masalah deh, pas lagi waktu senggang aja, waktu kamu lagi punya waktu yang lebih banyak, kamu pakai untuk apa juga, itu juga bisa, dimana kamu berani spend dan uang, entah itu waktu, itulah prioritasmu gitu. Itu aku bisa itu kayak ya tidak yang akurat banget maybe, tapi itu kayak ukuranku juga sih. Aku melihat diriku kayak refleksi seperti itu. Dan Tuhan bisa, ini Tuhan bilang kalau dia akan mengambil sebuah hal yang membuat kamu happy maybe, supaya kamu lihatnya kembali ke Tuhan, supaya kamu kembali ke Tuhan. Tuhan gak mau kayak ngedrag kamu paksa. Kayak kita gak pernah melihat Tuhan memaksa. Kayak perumpamaan anak yang hilang pun bapaknya nunggu gitu. Dia ingin kamu mengasihi, taat sama Tuhan tuh karena kesadaran dan pilihanmu sendiri. You choose to love Him, you choose to obey Him, you choose Him. Kamu milih Tuhan. Karena cinta yang gak pernah bisa dipaksa gitu. Itu baru aku kayak, oh ya, make sense lagi kenapa gambarkan hubungan suami istri gitu. Like, kamu gak bisa maksa mereka mencintaimu. Kamu gak bisa maksa. Ini bukan hal yang bisa dipaksa, karena ini relasi gitu. Taat ke Tuhan itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu percaya ke Tuhan karena kamu mengasihi Tuhan. Itu bukan paksaan emang, dan tidak bisa dipaksa gitu. Jadi aku kayak, wow, gila Tuhan, segitunya baru aku bisa paham. Dan sebetulnya juga di Hosea, ini mungkin tak ayat sih yang aku dapat juga, bahwa di ayat-ayat awal pun Tuhan sudah ada janji bahwa kelak jumlah orang Israel akan menjadi pasir di laut, akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat dimana dikatakan kamu ini bukanlah umatku, aku akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Itu di Hosea 1 di pasal 10. Judul perikopnya aja janji tentang keselamatan gitu kan. Jadi bukan berarti jangan ngambil perspektif, oh ya, take it for granted lagi, Tuhan bakal ngampuni kok, Tuhan bakal, jadi aku berbuat dosa sebanyak-banyak ya seenakku. No, tapi janji keselamatan ini artinya bahwa semua yang mungkin kamu akan lalui, Tuhan ngambil Baal-Baalmu kan, itu kan gak enak banget ya. Hal-hal yang mungkin kamu bilang, oh ini Tuhan mau hukum nih, itu bukan karena Tuhan benci kamu gitu, karena Tuhan sayang sebetulnya. Karena ujungnya adalah tentang janji keselamatan ini, bahwa kamu akan kembali pada Tuhan, kamu akan menjadi anak-anak Allah gitu. Tujuannya tujuan yang baik, dan maksud Tuhan itu baik gitu. Itu is out of love, itu keluar dari kasihnya Tuhan, bukan dari benci marahnya Tuhan gitu. Itu yang aku lihat. Dan lagi-lagi yang aku bisa kayak pakaikan untuk refleksi atau
lebih praktis adalah practical maksudku adalah ya aku bilang ini kayak datang ke Tuhan dan doanya bukan kayak oh ya Tuhan buat aku kenal Tuhan, ya itu nggak salah, but lebih lagi adalah Tuhan singkapkan Tuhan tunjukin dong baal-baalku selama ini, apa yang aku saat-saat aku mendoakan hadinya Tuhan, buat aku peka gitu loh, buat diriku peka bahwa aku ini mendoakan Tuhan, dan itu hal-hal itu menjadi baalku selama ini. Karena kayaknya dosa 7 itu kita nggak sadar Baal itu sudah menggerogoti kita, membuat kita tidak memilih Tuhan, berpaling dari Tuhan. Kita nggak pernah sadar gitu. Karena itu cara kerja dosa juga, menggerotinya pelan-pelan, dan kita sudah tahu-tahu kita udah tidak berdaya gitu loh. Itu sih, jadi ya minta Tuhan singkapkan, dan ya supaya kita sendiri itu lagi memilih taat Tuhan bukan karena terpaksa merasa kayak aku harus meninggalkan kesenanganku, aku harus meninggalkan hal-hal yang membuat aku happy, membuat aku tenang. No, kamu gak sadar hal itu membuatmu semakin jatuh, itu membuatmu semakin terpuruk. Tuhan mau membuat kamu itu gitu loh, bukannya kamu bilang aku rugi. No, kamu gak rugi. Semakin cepat dan semakin cepat kamu minta dan Tuhan singkapkan, itu actually itu bentuk perlindungan Tuhan gitu. Sakit ya sakit, tapi itu bentuk perlindungan Tuhan ya. Itu sih ya, that's all. Kalau mau lebih paham lagi nggak cukup sih cuma dari video, you have to baca Hosea, beneran kamu harus baca kitab Hosea ini ya. That's all for today, for this video. Thank you and see you on the next one. Bye bye.